Ini yang tadinya 3000 watt bisa jadi 5000 watt, tergantung besar kecilnya kawat induksi ini ya, kawat rapo induksi. Halo kawan youtuber semuanya dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan saya Freddy Dinamo. Kali ini saya akan coba buat tutorial tentang rangkaian stabilizer yang 5000 watt ya. Nah ini stabilnya kawan-kawan, ini mereknya Oki 5000 volt ampere atau 5000 watt. Untuk selanjutnya mungkin akan saya jelaskan tentang rangkaiannya, karena pada waktu itu ada yang komen bahwa minta rangkaian penjelasan. Nah kali ini akan saya jelaskan bagaimana rangkaiannya atau paralelnya. Simak terus video saya. Bagi yang belum subscribe ya dimohon subscribe, bagi yang tidak mau ya sudah, tidak apa-apa, silahkan tonton aja videonya sampai selesai. Ini dia kawan-kawan penampakan dalamnya seperti ini. Nah ini keluhannya mati total, terus bukan mati tapi hidup tapi bengung gitu ya, bunyinya bengung. Jadi ada bermasalah. Biasanya si coolnya ini nggak mau pulang gitu ya. Nah ini terbukti bahwa posisi berada di atas, si karbon brusnya ini berada di atas. Jadi tandanya di atas. Nah ini ada sambungannya, sambungan kawat bagian sekunder nih, bagian sekundernya, sambungannya. Setiap ada sambungan seperti ini berarti dia posisinya di atas untuk setrum ngedrop gitu ya, pokoknya di bawah 220. Nah apabila dia posisi karbon brushnya nih di sini berarti di bawah. Nah kalau posisi karbon brush ini di bawah seperti ini, maka yang terjadi aman lah gitu, nggak akan bermasalah, hanya saja dia mengikuti setrum aslinya atau berkurang dari setrum aslinya. Nah jadi harus dilihat juga bahwa posisi karbon brush ini berada di atas atau di bawah. Tandanya di atas ini sambungan sekundernya di sini, sambungan atau sambungan kawatnya di sini yang ada sambungannya ini, kemudian karbonnya berada di sambungan ini, berarti dia posisinya di atas. Nah itu akan sangat berbahaya. Nah kemudian kalau misalkan ini di tengah, kalau ini di tengah juga tidak akan tidak akan berbahaya sekali ya, tetap berbahaya tapi nggak sampai terbakar kawatnya ini. Nah jadi usahakan posisi cool ini atau karbon brushnya ini dia bisa jalan, bisa gerak begini sewaktu dia dihidupkan stabilnya. Sewaktu dikasih setrum dia harusnya bergerak begini, kemudian dimatikan juga harus bergerak seperti ini. Nah kalau dia dihidupkan dia diem saja, kemudian dimatikan juga diam saja, berarti ada yang error gitu ya kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, ini sangat berbahaya kalau seperti ini. Jadi ini melebihi dari 220 volt. Nah gara-garanya ini si karbon ini mentok terus ya kawan-kawan. Kita tes, kita cabut ini dulu.
seandainya dia bermasalah di kumparan sini atau di kawat sekunder dan primernya ini, maka dia dicabut ini akan tetap bunyi bengung gitu ya. Nah ini kawan-kawan lihat, ini pada posisi 230. Kemudian kita putar ini, tapi jangan menggunakan tangan ya untuk pemula ya, harus pakai kayu. Nanti kalau kesetrum karena di sini tegangan tinggi akan sangat berbahaya. Kalau untuk udah senior sih pasti paham lah ini. Nah ini kita putar. Nah ini ternyata kumparannya masih bagus ya kawan-kawan, jadi nggak bengung sama sekali. Kemudian si cool ini diputar, dia masih ada pergerakan tuh. Berarti yang bermasalahnya di elektroniknya sini ya. Nah di sini. Nah ini ternyata kebakar kawan-kawan. Nah ini kita ganti aja nih. Biasanya TR2 ini juga ikut rusak, jadi daripada nebak-nebak mending kita ganti sekalian aja yang baru. Nah ini terbakar ya kawan-kawan. Ini juga sepertinya sudah gosong juga. Ya ternyata transitornya ini masih bagus kawan-kawan ya, nggak perlu diganti. Nah ini untuk sikringnya ini harus diganti ya kawan-kawan, karena sudah tidak si ampere meter tidak menunjukkan dia jalan gitu, hidup. Oh iya kawan-kawan, untuk skema penyambungan kawatnya atau kabelnya saya akan coba sedikit jelaskan ya. Kalau memang penjelasan saya ini salah ya mohon ditulis di komentar agar saya juga menambah wawasan, karena kita sama-sama belajar gitu ya. Saya juga bukan pakar, bukan ahli, cuman ini hasil dari pengalaman saya saja ya. Nah ini dia kawan-kawan, rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi yang ini ya. Nah ini untuk coolnya. Jadi ini kawan-kawan, nah ini rangkaian untuk ini yang ada karbon brushnya ini. Kemudian yang ini rangkaian yang ini. Jadi ini kawat bagian dalam. Nah ini bagian dalam digabung dengan yang bagian luar seperti ini. Nah kemudian ini inputnya dari input termis. Input termis itu kawat digabung. Nah kemudian yang untuk ke karbon brushnya ini dari kawat bagian dalam sini. Yang pertama bagian dalam ini kan digabung dengan terakhir bagian luar. Nah kemudian yang terakhir bagian dalam masuk ke karbon brush sini. Nah kemudian yang terakhir bagian luar masuknya ke sini, jadi ke sini ya kawan-kawan. Nah ke gulungan ini, nah kemudian dia ke output, masuknya output sini. Nah kurang lebih seperti inilah ininya, rangkaiannya. Nah ini bisa dipraktekkan seumpamanya ada trapo yang cuman karbon brushnya aja, khusus untuk kawat sekunder dan primernya saja.
misalkan yang 3000 watt mau jadi 5000 watt, tinggal nambah ini trapo trapo induksi ya, tinggal nambah trapo induksinya aja atau trapo daya. Jadi ini trapo induksinya, yang ini rangkaiannya seperti ini, tinggal digabung saja seperti ini. Yang tadinya 3000 watt bisa jadi 5000 watt, tergantung besar kecilnya kawat induksi ini ya, kawat trapo induksi. Nah mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke servis. Baik kawan-kawan, ini sudah selesai, saatnya kita coba ya, berfungsi atau tidak nih. Nah itu dia kawan-kawan, ternyata hanya si keringnya ini aja ya. Itulah cara servis stabilizer yang sangat simpel, sederhana, karena ini rusaknya kelihatan ya, gosong. Jadi untuk kawan-kawan yang pemula, seandainya punya stabilizer gosong seperti ini, yang ininya gosong, maka bisa diganti sendiri ya. Ukurannya ini mengikuti aslinya, biasanya ada. Itu ini saya pakai 10 ohm 2 watt, atau ikut aslinya juga bisa. Nah itu sangat sederhana ya kawan-kawan. Sekian, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah ini kawan-kawan, seperti saya bilang tadi, si cool ini harusnya jalan kalau dia normal. Nah seperti itu. Kemudian kita matikan juga harus jalan juga. Nah itu. Jadi kalau nggak ada bunyi, begitu dihidupkan dia diam saja, berarti error. Jangan sampai dipaksa, jadi harus diservis dulu gitu ya.